Perkenalkan, nama saya Radot Jerniati Nababan dengan NIM 2130177. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2 oleh dosen pengampu Ibu Tri Wulandari SEMAK. Nah, berikut adalah neraca yang akan kita kerjakan. Nah, untuk informasi lain selama tahun 2023-nya itu yang pertama tanggal 2 Januari 2023 PT Alfa membeli saham PT Beta di pasar modal secara tunai sebanyak 10.000 lembar dengan total harga perolehan 1.320.000. Kita akan mencatat pembelian saham, terus jurnal eliminasinya, yang ketiga worksheet untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi per tanggal 2 Januari 2023, yang keempat laporan posisi keuangan konsolidasi per 2 Januari 2023. Yang kedua, dalam semester 1 PT Beta memperoleh laba sebesar 325.000 dan semester 2 menderita rugi 90.000. Tanggal 10, Beta mengumumkan pembagian dividen semester 1 210.000 dan pembayarannya tanggal 15 September. Yang keempat, PTA memperoleh keuntungan 315.000. Buatlah jurnal untuk mencatat transaksi di atas. Jurnal eliminasinya, terus worksheet untuk penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasi per tanggal 31 Desember 2023 dan yang terakhir laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 2023. Yang pertama, kita menentukan selisih lebih buku di atas harga perolehan. Modal saham anak perusahaan 1 juta, agio saham anak perusahaan 100.000, saldo laba anak perusahaan 200.000, jumlah nilai buku 100% itu 1.300.000. Persentase pemilikan saham sebesar 100.000, 10.000 per 10.000. Jadi jumlah nilai buku untuk 100% 1.300.000, jumlah harga perolehan 1.320.000. Jadi selisih nilai buku dari harga perolehan 20.000. Yang kedua, kita mencatat jurnal pembelian saham. Investasi saham anak perusahaan 1 juta pada kas bank 1 juta. Yang ketiga, jurnal eliminasi per 2 Januari 2023. Modal saham anak perusahaan modal saham anak perusahaan 1 juta. Agio saham anak perusahaan 100.000, saldo laba anak perusahaan 200.000. Selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan 20.000. Investasi saham anak perusahaan 1.280.000. Yang keempat yaitu jurnal saat diterima pengumuman dividen semester 1 dan anak perusahaan. Piutang dividen anak perusahaan 210. Saldo laba induk perusahaan 210. Yang kelima, jurnal saat diterima pembayaran dividen dari anak perusahaan. Kas bank 210 pada piutang dividen anak perusahaan 210. Kita akan menghitung rekening-rekening yang mengalami perubahan. Yang pertama, kita menghitung rekening induk perusahaan. Yang pertama, macam-macam aset lancar. Saldo awal induk perusahaan 1.800.000, laba yang diperoleh 315, bagian dividen anak perusahaan yang diumumkan semester 1 210, saldo per 31 Desember 2.325. Saldo laba induk perusahaannya, saldo awal 500, laba yang diperoleh 315, bagian dividen anak perusahaan yang diumumkan semester 1 210. Jadi saldo per 31 Desember 2023 1.025.000. Rekening pada anak perusahaan. Yang pertama, kita menghitung macam-macam aset lancar. Saldo awal anak perusahaan 1.500.000. Laba yang diperoleh semester 1 325, rugi yang diderita semester 2 90.000.
Dividen yang dibayarkan semester 1 210. Jadi saldo per 31 Desember itu 1.525.000. Nah, saldo laba untuk anak perusahaan yaitu saldo awalnya 200.000, laba yang diperoleh semester 1 325.000, rugi yang diderita semester 2 90, dividen yang dibayarkan semester 1 210.000. Saldo per 31 Desember 2023 itu 225.000. Nah, kita catat kenaikan saldo laba anak perusahaan. Saldo laba awal anak perusahaan 200.000, saldo akhir anak perusahaan 225.000. Kenaikan saldo laba anak perusahaannya 25. Jadi, kenaikan saldo induk perusahaan sama dengan 100% dikali 25.000 sama dengan 25.000. Berikut ini adalah worksheet untuk penyusunan laporan konsolidasi metode biaya per 2 Januari 2023. Pada akun aset, macam-macam aset lancar PTA 1.800, PTB 1.500, laporan konsolidasi 3.300 di debit. Macam-macam aset tetap PTA 1.000, PTB 800, dan di laporan 1.800 di debit. Investasi saham anak perusahaan PTA 1.280, eliminasi 100% modal saham 1.000, eliminasi 100% agio saham 100, eliminasi 100% saldo laba 200, selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku 25. Jumlah aset PTA 4.080, PTB 2.300. Pada akun liabilitas dan ekuitas, macam-macam hutang PTA 2.100, PTB 1.000. Jadi di laporan konsolidasi 3.100 pada kredit. Modal sahamnya PTA 1.000, agio saham PTA 200, modal saham 200. Modal saham PTB 1.000, eliminasi 100% 1.000. Hak pemegang saham minoritas 225. Agio saham 100, eliminasi 100% 100. Hak pemegang saham minoritas 20% 25. Saldo labanya 200, eliminasi 100% 200. Hak pemegang saham minoritas 20% itu di laporan konsolidasi 25.000. Ini adalah worksheet penyusunan laporan keuangannya konsolidasi metode biaya. Macam-macam aset lancar PTA dan PTB 3.300, macam aset tetapnya 1.800. Jadi jumlah aset PTA dan PTB 5.100. Liabilitas dan ekuitas PTA dan PTB, macam-macam hutangnya 3.100, selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan 25. Dan untuk hal pemegang saham minoritas 20%, modal sahamnya 225, agio saham 25, saldo laba 25, jadi jumlahnya 275. Pada induk perusahaan, modal saham 1.000, agio saham 200, saldo laba 500. Jumlah induk perusahaannya 1.700. Total keseluruhan liabilitas dan ekuitas PTA dan PTB 5.100. Berikut ini worksheet untuk menyusun posisi keuangan konsolidasi metode ekuitas per 31 Desember 2023. Pada akun aset, macam-macam aset lancar PTA 2.325, PTB 1.525. Laporan konsolidasinya 3.850. Macam-macam aset tetapnya 1.000 pada PTA, PTB 800.
Laporan konsolidasi 1.800. Investasi saham anak perusahaan 1.280. Eliminasi 100% modal saham 1.000. Eliminasi 100% agio saham 100. Eliminasi 100% saldo laba 200. Selisih lebih harga perolehan di atas nilai buku 25. Jumlah aset PTA 4.605, PTB 2.325. Akun liabilitas dan ekuitas, macam-macam hutang 2.100 pada PTA, PTB 1.000. Laporan konsolidasinya 3.100 pada kredit. Modal saham PTA 1.000, agio saham PTA 200, saldo laba PTA 1.025. Pada laporan konsolidasinya modal sahamnya 1.000 di kredit, modal agio sahamnya 200 di kredit, saldo labanya 1.025 di kredit. Eliminasi 100% 225. Hak pemegang saham minoritas 20% 225. Agio saham PTB 100, eliminasi 100% 100 di debit. Hak pemegang saham minoritas 25, saldo laba PTB 225, eliminasi 100% 200. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas PTA 4.325, PTB 2.325, pada eliminasinya 1.300 dan di laporan konsolidasi 5.650. Nah, ini worksheet untuk menyusun posisi keuangan konsolidasi metode ekuitas per 31 Desember 2023. Macam-macam aset lancar PTA dan PTB 3.850. Macam-macam aset tetapnya 1.800. Jumlah aset 4.880. Liabilitas dan ekuitas PTA dan PTB, macam-macam hutangnya 3.100, selisih lebih nilai buku di atas harga perolehan 25. Hak pemegang saham minoritas 20%. Modal sahamnya 225, agio saham 25, saldo laba 25. Jumlah hak pemegang saham minoritas 20%, 275. Induk perusahaannya modal saham 1.000, agio saham 200, saldo laba 1.025, kenaikan saldo laba 25. Jumlah induk perusahaan 2.250. Jadi jumlah keseluruhan liabilitas dan ekuitas PTA dan PTB 4.880. Nah, ini jurnal terakhir, jurnal eliminasi per 31 Desember 2023. Modal saham anak perusahaan 1 juta, agio saham anak perusahaannya 100.000, saldo laba anak perusahaannya 200, selisih lebih nilai buku di atas harga perolehannya 20.000, investasi saham anak perusahaan 1.280. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih.